Baik, masuk ke dalam materi praktikum modul 5, yaitu simulasi dan pemodelan sistem. Adapun latar belakang dari modul ini adalah simulasi dan pemodelan merupakan pendekatan analitis yang memungkinkan organisasi untuk pertama, menguji berbagai skenario tanpa mengganggu operasi nyata. Yang kedua, mengurangi biaya dan risiko perubahan sistem. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan data dan eksperimen virtual. Jadi melalui pendekatan ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas operasional, serta respon terhadap dinamika pasar dan perubahan permintaan. Modul ini bertujuan untuk membekali mahasiswa atau peserta praktikum dengan pemahaman mendalam mengenai teori, teknik, dan aplikasi praktis dari simulasi dan pemodelan sistem dalam konteks nyata yang nantinya akan kita pelajari. Adapun dua teori yang digunakan di sini, yang pertama adalah teori simulasi sistem. Proses menirukan perilaku sistem nyata dalam bentuk model virtual yang dijalankan menggunakan komputer atau matematika. Ini memungkinkan eksperimen terhadap sistem tanpa risiko merusak sistem aktualnya. Untuk teori yang kedua adalah teori pemodelan sistem. Nah, pemodelan adalah proses menciptakan representasi abstrak dari suatu sistem untuk memahami hubungan antar komponen serta memprediksi perilaku sistem di bawah kondisi tertentu. Berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam modul 5 ini. Yang pertama adalah alat terdiri dari satu komputer atau laptop, kedua software simulasi berupa ProModel, ketiga perangkat lunak pendukung seperti Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. Yang kedua adalah bahan terdiri dari pertama studi kasus yang nantinya akan diberikan oleh rekan asisten praktikum, yang kedua adalah dokumen referensi, dan yang ketiga adalah data awal. Baik. Berikut adalah materi dari simulasi dan pemodelan sistem. Yang pertama adalah pengertian simulasi dan pemodelan. Nah, jadi ada dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi adalah proses menirukan perilaku atau operasi suatu sistem nyata atau hipotesis menggunakan model matematika atau komputer. Nah, mungkin definisi ini tidak jauh berbeda dengan teori sebelumnya. Nah, mengapa alasan simulasi ini cukup banyak ataupun penting digunakan dalam suatu industri? Yang pertama itu eksperimennya aman, kedua biaya yang lebih rendah, waktu lebih efisien, identifikasi masalah, dan juga dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan. Kemudian yang kedua adalah pemodelan. Nah, pemodelan adalah menciptakan representasi abstrak atau matematis dari suatu sistem nyata atau proses nyata. Nah, pemodelan ini penting dilakukan untuk memahami sistem, juga sebagai tempat untuk visualisasi, prediksi, dan juga optimisasi. Kemudian, apa hubungannya antara simulasi dan pemodelan? Jadi, secara singkatnya, pemodelan itu sebagai awal dari simulasi. Jadi, kita merancang dulu, menggambarkannya, dimodelkan dulu, kemudian baru kita lakukan simulasinya. Seperti itu. Kemudian, manfaat dan aplikasi simulasi dalam berbagai macam industri. Yang pertama adalah manfaat simulasi dalam industri itu sebagai pemahaman yang lebih baik tentunya. Yang kedua, mengurangi biaya dan risiko. Yang ketiga, sebagai efisiensi waktu. Keempat, ini optimasi dan peningkatan kinerja. Dan yang kelima adalah pengambilan berdasarkan data. Kemudian pengaplikasian simulasi ini dalam berbagai macam industri. Yang pertama ada industri manufaktur, industri kesehatan, dan juga transportasi maupun logistik. Di sini juga terdapat industri energi yang bisa digunakan dalam melakukan proses simulasi ataupun pemodelan. Kemudian ada sektor bisnis dan keuangan, dan juga industri penerbangan. Kemudian dari teknik pemodelan sistem ini setidaknya terdapat 5 teknik. Nah, yang pertama itu adalah pemodelan stokastik. Secara definisinya, pemodelan stokastik ini adalah pendekatan pemodelan yang memperhitungkan unsur ketidakpastian dan variasi acak dalam sistem. Oke, jika kita analogikan sederhana, maksudnya itu ketika kita melempar sebuah dadu, nah, kita tahu kemungkinan angka 1 sampai 6, tetapi kita tidak bisa mengetahui angka pasti yang akan keluar dari lemparan berikutnya. Nah, misalkan kita contohkan pada industri manufaktur, nah waktu kerusakan mesin, sebuah mesin di pabrik itu tidak akan rusak pada interval waktu yang sama persis gitu. Jadi kadang rusak setelah 100 jam, kadang setelah 120 jam gitu. Nah, model stokastik ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan kapan mesin akan rusak berdasarkan data historis.
sehingga jadwal perawatan atau maintenance yang preventif ini bisa direncanakan lebih baik. Karakteristiknya juga yang ini variabilitas dan ketidakpastian, dan yang kedua adalah model probabilistik. Baik. Untuk jenis pemodelan sistem yang kedua adalah pemodelan diskrit. Nah, pemodelan diskrit ini menggambarkan sistem sebagai rangkaian peristiwa terpisah yang terjadi pada waktu tertentu, di mana perubahan status sistem hanya terjadi pada saat peristiwa tersebut berlangsung. Maksudnya itu seperti apa? Nah, misalkan antrean di sebuah kasir. Jumlah orang di antrean hanya berubah ketika ada orang baru datang atau seseorang selesai dilayani oleh kasir tersebut. Nah, perubahan terjadi dalam loncatan dari 3 orang menjadi 4 orang. Nah, bukan secara terus-menerus. Contohnya misalkan kalau dalam industri manufaktur, di suatu lini perakitan mobil, sebuah sasis ataupun kerangka mobil itu bergerak dari satu stasiun kerja ke stasiun berikutnya. Nah, model ini tuh melacak peristiwa sasis tiba di stasiun pengecatan, menunggu, dicat, lalu pindah ke stasiun pemasangan roda. Tujuannya untuk melihat di mana terjadi antrian atau penumpukan. Seperti itu. Karakteristiknya yang ini adalah peristiwa diskrit dan simulasi diskrit. Baik, untuk jenis pemodelan yang ketiga adalah pemodelan kontinu, yaitu teknik yang menggambarkan sistem dengan persamaan diferensial untuk menunjukkan perubahan variabel secara terus-menerus sepanjang waktu. Maksudnya itu, misalkan kita mengisi suatu ember dengan air dari sebuah keran. Nah, ketinggian air di ember itu tidak naik secara tiba-tiba pastinya, melainkan itu akan naik secara perlahan dan terus-menerus seiring dengannya waktu. Begitu juga, misalkan contoh dalam suatu industri, proses pendinginan baja. Setelah dibentuk sebatang ataupun segelondong baja itu, baja panas, dimasukkan ke dalam bak yang berisi cairan pendingin. Nah, suhunya tidak akan langsung turun secara drastis, tapi menurun secara bertahap dan juga kontinu. Gitu. Jadi model ini juga digunakan untuk menghitung berapa lama waktu pendinginan yang ideal untuk mencapai kekerasan baja yang diinginkan tadi dari studi kasus industri baja. Kemudian karakteristiknya itu yang pertama adalah variabel kontinu, yang kedua adalah model matematis, dan yang ketiga adalah analitik dan numerik. Baik, untuk jenis pemodelan yang keempat adalah pemodelan agen berbasis. Nah, pendekatan yang memodelkan sistem sebagai kumpulan agen otonom yang saling berinteraksi dan berperilaku sesuai aturan tertentu. Nah, maksudnya itu misalkan kita melihat kerumunan orang di stasiun kereta. Nah, setiap orang sebagai agen punya tujuannya sendiri. Misalnya mau menuju ke peron A, keluar dari gerbang B, atau mau membeli tiket di kereta tersebut. Nah, dari interaksi semua orang inilah terbentuk seperti pola aliran penumpang dan kepadatan di titik-titik tertentu. Nah, misalkan kita contoh di sebuah industri, ada robot gudang otonom. Nah, di sebuah gudang besar, puluhan robot sebagai agen itu bergerak untuk mengambil dan meletakkan barang. Setiap robot pasti memiliki tugas dan rutenya sendiri. Nah, model ini menyimulasikan bagaimana mereka berinteraksi, menghindari tabrakan, dan secara kolektif juga menyelesaikan ribuan pesanan. Nah, ini bisa membantu dalam merancang tata letak gudang yang efisien. Karakteristik di sini A adalah agen otonom, B interaksi yang kompleks, dan C adalah emergent behavior. Oke, untuk pemodelan yang terakhir yang kelima adalah jenis pemodelan sistem dinamis. Oke. Nah, teknik yang menggambarkan sistem melalui hubungan sebab akibat dan feedback loop, ini kata kuncinya, dengan menggunakan variabel stok sebagai akumulasi dan aliran sebagai perubahannya. Oke, kita analogikan lagi. Nah, misalkan termostat pada AC. Jika suhu ruangan itu naik sebagai penyebab, termostat akan menyalakan AC. Itu sebagai bentuk akibatnya. Nah, AC menyala membuat ruangan turun, akibat baru lagi. Nah, suhu yang turun akan membuat termostat mematikan AC, akibat akhir. Nah, ini adalah sebuah siklus umpan balik atau tadi disebut feedback loop. Kita berikan contoh lagi, misalkan di suatu industri, di manajemen inventaris. Jika permintaan produk meningkat, pabrik akan meningkatkan produksi. Peningkatan produksi akan menambahkan jumlah stok di gudang. Nah, kemudian jika stok terlalu banyak, pabrik akan mengurangi produksi untuk menghemat biaya. Penurunan produksi ini nantinya akan mempengaruhi kemampuan
memenuhi permintaan jika tiba-tiba melonjak lagi. Model ini bisa membantu manajer melihat bagaimana keputusan di hari ini mempengaruhi kondisi inventaris dan penjualan yang akan datang. Karakteristiknya itu feedback loop dan juga stok dan aliran. Oke. Berikutnya adalah software simulasi yang biasanya digunakan. Yang pertama ada Arena, Simulapan, Analogic, kemudian 4 Maxim, 5 ini MATLAB, 6 ini Simio, dan juga nanti kita akan gunakan software ProModel. Jadi kesimpulan dari modul 5 ini secara sederhananya adalah membahas simulasi dan pemodelan untuk menganalisis dan meningkatkan sistem serta pengenalan teknik, software, dan penerapannya di berbagai macam industri. Nah, berikut ada daftar pustaka yang digunakan dalam modul 5 ini. Teman-teman bisa pelajari kembali dari referensi-referensi berikut. Baik, terima kasih untuk penjelasan modul 5 ini. Ada sedikit quotes, yaitu pemodelan adalah bahasa logika untuk memahami sistem yang rumit tanpa harus tersesat di dalamnya. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam simulasi modul 5, yaitu simulasi dan pemodelan sistem. Namun, sebelum masuk ke dalam software ProModel, kita akan ketahui terlebih dahulu data yang nantinya akan digunakan dalam simulasi. Nah, di sini ada template pengambilan data nantinya yang akan diberikan. Nah, teman-teman nanti akan mengambil data seperti jenis mesin, kemudian waktu setiap tahapan kegiatan dalam satuan menit. Ada juga waktu antriannya. Oke, jadi nanti data ini yang di blok merah disesuaikan dengan data lapangan di teman-teman. Namun contoh di sini kita menggunakan 3 mesin, yaitu mesin sawing, milling, turning dalam proses produksi ragu mini. Kemudian teman-teman untuk pengambilan datanya itu cukup mengetahui waktu minimal dan juga maksimal dari setiap mesin dalam suatu tahapan kegiatan pembuatan ragu mini ataupun benda kerja teman-teman. Nah, misalkan berapa sih waktu minimal dari mesin sawing ini? Nah, kemudian waktu maksimalnya juga, begitu juga untuk mesin-mesin yang lain. Kemudian untuk waktu tengah ini diambil dari nilai median. Mediannya dari minimal dan juga maksimal. Kemudian rata-rata menggunakan rumus average dan standar deviasi menggunakan rumus STDF. Untuk jumlah operator disesuaikan dengan data di lapangan. Oke, kita masuk ke software ProModel. Baik, kita sudah masuk ke dalam software ProModel. Seperti ini adalah tampilannya. Ini bisa kita save. Jadi secara singkat itu, ProModel adalah software simulasi yang berbasis discrete yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem dinamis seperti proses manufaktur, logistik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, software ini juga membantu kita tentunya sebagai mahasiswa untuk membuat representasi visual dari sistem nyata dan menguji berbagai macam skenario untuk meningkatkan suatu efisiensi, mengurangi bottleneck, dan juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Oke, nah setidaknya di dalam simulasi ProModel ini terdapat 4 elemen ataupun tools dasar yang digunakan. Itu apa saja? Mari kita cari tahu. Oke, kita ke tab build. Nah, untuk tools yang pertama adalah location yang ini, atau Ctrl L. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya. Di atas ada location, kemudian di bawah adalah grafik yang berisikan objek-objek ataupun entitas yang berada seperti mesin, kemudian workstation ataupun area jeda. Nah, kemudian untuk tools yang kedua, kita ke build kembali, pilih yang entity atau entitas. Nah, di sini tampilannya berubah. Nah, di sini ada seperti operator, kemudian ada gear, palet, dan sebagainya. Entitas ini adalah objek yang bergerak dalam sistem. Nah, kemudian untuk tools yang ketiga, kembali. Nah, yang ketiga ini adalah rival ataupun kedatangannya. Nah, rival ini itu menentukan skenario kedatangan entitas ke dalam sistem seperti jadwal, frekuensi, dan jumlahnya. Nah, itu akan lebih jelas ketika nanti kita simulasikan.
Nah, yang keempat itu elemen atau toolsnya adalah processing. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi processing ini adalah menentukan waktu proses dari tiap lokasi atau aktivitas tertentu. Tuh, di sini terdapat proses dan juga routing. Nah, kemudian di sini ada toolsnya. Oke. Baik, kita masuk ke dalam simulasi proses produksi ragu mini. Kita akan membuat alurnya. Kita yang pertama yaitu klik build di sini, kemudian pilih yang location. Nah, di sini kita akan memindahkan atau membuat alur produksi ragu mini dengan objek-objek yang ada di sini ke dalam layout sini. Oke. Kita pertama ingin menambahkan raw material terlebih dahulu. Klik objek di sini, kemudian tempelkan atau klik di bagian layout. Ini bisa kita atur ukurannya. Jika sudah ditambahkan objek yang pertama, kita buat conveyor ataupun alur produksinya yang ini icon seperti rel atau tangga. Kemudian kita buat di sini, diklik, arahkan. Nah, ini arahnya sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Kemudian klik 2 kali. Oke, setelah itu kita masuk ke mesin. Nah, di contoh tadi di data yang awal kita menggunakan mesin sawing. Kita misalkan di sini ada keran sawing. Kita taruh di sini mesinnya. Kemudian pilih kembali conveyor jalur produksi, arahkan, klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita gunakan mesin milling. Nah, bisa gunakan yang ini. Bebas. Kemudian pilih di sini, sesuaikan. Oke. Kemudian pilih kembali conveyor, itu jalur produksinya. 4 klik kanan, klik 2 kali. Kemudian mesin terakhir mesin turning ya. Nah, kita bisa gunakan sini ada terang turning center. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan misalkan penyimpanan ataupun pengiriman, itu bisa saja. Nah, di sini saya akan menambahkan dari penyimpanan. Nah, kita jangan lupa pilih alur produksinya juga. Terus. Nah, misalkan di sini kita gunakan ini sebagai penyimpanannya. Oke. Nah, ini sudah terbentuk untuk alur produksinya. Bisa kita lihat di bagian location yang atas ini bisa kita tarik aja ke bawah supaya tampilannya lebih besar. Nah, di sini teman-teman untuk membuat jalur produksi ataupun alur ini disarankan berurutan. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman sudah menempatkan satu objek pertama, itu harus selanjutnya adalah conveyor atau jalur produksi. Kemudian baru mesin kembali dan conveyor lagi. Jadi urutannya itu objek, conveyor, objek, conveyor, objek. Mengapa demikian? Supaya teman-teman nantinya tidak bingung untuk menambahkan kapasitas di sini. Nah, jika dilihat di sini ini kan sudah seperti berurutan dan juga tertata ya teman-teman. Ada raw material, kemudian location 1, kemudian mesin gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ingin menambahkan kapasitas di sini, tidak bingung gitu. Misalkan kalau di sini ada bagian objek-objek lain, itu kan bingung nanti yang gimana. Jadi seperti itu, disarankan untuk berurutan membuatnya. Jadi rumusnya objek, conveyor, objek, conveyor. Oke, jika sudah seperti itu, di bagian yang atas ini tadi, untuk nama kita bisa sesuaikan kembali. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama itu adalah raw material. Di bagian conveyor pertama kita bisa rubah juga, misalkan menuju ke sewing. Oke, ini berarti mesin sewing. Terus yang ke lokasi 2 itu adalah menuju ke milling. Bisa kita kecilkan tarik atas lagi. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan beberapa elemen supaya lebih menarik, seperti bisa diberi nama ataupun operator gitu. Dengan cara kita klik salah satu objek, misalkan di raw material, kemudian di bagian uncheck list yang new ini kita pilih. Nah, di uncheck list kita bisa menambahkan misalkan nama di sini. Oke. Nah, maksud dari uncheck list tadi itu biar nama ini masih dalam satu area raw material, jadi tidak dalam suatu entitas yang baru gitu. Tambahkan counter ini sebagai
display penghitung nanti produksinya itu sudah berapa dalam suatu objek gitu. Oke, nah ini saya akan menambahkan beberapa keterangan nama dan juga kontak supaya lebih menarik lagi. Oke. Baik, jika sudah diberi nama maupun kontak ataupun operator, nah selanjutnya kita perlu menambahkan kapasitas produksi dari masing-masing objek ataupun mesin. Nah, caranya itu kita menambahkan di bagian ini yang atas tadi. Oke, kita lihat ke atas dulu. Nah, untuk kapasitas ini bisa kita isi misalkan 75, kemudian 70, ini 75, 70, 75. Nah, untuk kapasitas produksi ini bisa sesuaikan dengan data teman-teman di lapangan. Artinya, jika misalkan tidak ada, bisa diasumsikan secara logis. Nah, setelah itu kita udah di bagian location. Maka selanjutnya adalah ke bagian entity. Kita pilih build, kemudian ke bagian entity. Nah, gini seperti ini. Entity ini adalah objek nanti yang akan keluar dari masing-masing mesin. Yang pertama kita sebagai representasi dari barang mentah itu gunakan gear, dan barang jadinya itu gunakan box. Oke. Jika sudah, kita ke build kembali, pilih yang revolve. Nah, di sini kita pilih gear ini sebagai barang mentahnya. Nah, kita pilih ke objek yang pertama, di sini kita klik. Nah, jadi di sini akan muncul entity-nya gear, location-nya raw material. Oke, jika sudah, kita ke bagian menu build dan pilih ke processing. Nah, ini yang terakhir. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman akan membuat alur ataupun pergerakan produksinya. Nah, itu dengan cara klik di bagian objek pertama raw material, diklik saja. Kemudian arahkan, nah di sini di bagian conveyor, di bagian awal saja. Seperti ini. Berarti raw material mengarah ke conveyor, kemudian conveyor mengarah ke mesin sawing, begitu seterusnya. Oke, kita buat dulu. Kemudian di bagian akhir ini kita bisa ganti output tadi, kan yang pertama barang mentah ya. Nah, setelah misalkan jadi nih, jadi barang jadi, nah outputnya kita bisa ganti ke box. Nah, oke, bisa juga ganti. Nah, seperti itu. Kemudian di sini langsung ini. Dan di bagian terakhir kita klik, pilihnya yang ini, go to exit. Oke, sudah sudah. Nah, ini yang bagian cukup pentingnya di sini teman-teman. Dia bagian proses. Ini bisa kita tarik dulu ke bawah supaya lebih enak lihatnya. Nah, maksud dari data di awal tadi seperti nilai minimal, maksimal, tengah, rata-rata, standar deviasi itu berguna di sini teman-teman gitu. Nah, nanti juga ada fungsi distribusi yang akan digunakan di bagian operasi. Fungsinya itu ataupun kode-kodenya seperti ini. Oke. Nah, langsung kita eksekusi aja di sini. Karena tadi di data awal itu raw material itu tidak ada, jadi kita bisa asumsikan saja. Penulisannya itu seperti ini teman-teman. White, itu berarti eksponensial. Nah, ini dalam kurung bahkan 10 ini. Oke. Nah, di bagian kita isinya di bagian mesin-mesin atau objek aja ya teman-teman. Jadi kayak di bagian menujunya ini atau conveyor tidak perlu. Nanti ada pengisiannya sendiri. Kemudian di bagian sawing kita tuliskan juga ini baru sesuai data yang tadi. Sawing itu berarti kita gunakan yang distribusi M rata-rata 4,1. Nah, ini di bagian mesinnya kita isi dulu. Kemudian penyimpanan, karena tadi di data tidak ada, kita bisa asumsikan kan di 60. Oke. Nah, jika di bagian proses ini sudah kita isi waktunya, kita perlu mengisi juga move logic yang di bagian routing ini.
Nah, move logic ini digunakan untuk waktu antrian. Nah, waktu antrian itu di bagian ini, menuju ke saving, menuju ke milling, menuju ke turning, menuju ke penyimpanan, yang bagian conveyornya. Jadi kita kliknya di bagian ini ya teman-teman. Jadi dari sini kliknya di bagian menuju, kita isi yang ini, move logic. Nah, move logic juga ada penjelasannya sebagai berikut. Oke, nah jadi kita di move logic ini pilih yang move for, di move for. Nah, ini juga kita gunakan di data awal, tapi karena ini tadi di raw material itu tidak ada, kita bisa asumsikan saja ini. Nah, baru di menuju ke mesin milling. Ini 3 menit. Maaf, di bawah gini. Move for, move for 3 menit. Kemudian di menuju turning yaitu move for 5 menit. Selanjutnya ke menuju penyimpanan. Nah, karena tadi tidak ada, kita bisa asumsikan move for 10. Oke, nah jika sudah kita isi waktu operasi dan move logicnya, langkah selanjutnya atau langkah terakhir itu di bagian simulasi kita pilih option. Nah, di sini kita pilih runtime. Runtime itu berapa lama alur produksi ini akan kita jalankan. Misalkan 10, kita gunakan 10 jam. Klik OK. Nah, kita gunakan 10 jam saja di sini. Klik OK. Nah, kemudian jangan lupa save and run. Itu langkah selanjutnya. Kemudian kita beri nama simulasi, misalkan simulasi. Kita klik simpan. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini ada error karena distribusi dari N itu harusnya ada ini ya, rata-rata dan defisit, tapi ini hanya satu, jadi masih salah. Kita bisa atur kembali tuh. Jadi ke build lagi, terus ke bagian processing. Nah, ini maaf, kita bukan N, kita ganti eksponensial. Kemudian pilih kan. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, jadi alur produksinya sudah terlihat dari raw material ke saving, milling, turning, yang tadinya itu barang mentah berupa gear, kemudian masuk ke turning menuju ke penyimpanan dalam bentuk box. Nah, ini bagian counter tadi itu untuk melihat jumlah ataupun barang yang sedang diproduksi. Ini juga kita bisa cepatkan. Nah, jadi biar terlihat berapa jam dan juga berapa menit. Oke. Oke, nah di bagian penting ini kita perlu klik ya untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat hasil ataupun output yang sudah kita lakukan simulasi sebelumnya. Hasilnya adalah ini, terlihat seperti general, location, dan lain sebagainya, yang menampilkan nilai-nilai dari simulasi tersebut. Ini bisa juga sebagai acuan dalam membaca ataupun menganalisis apakah alur tersebut sudah optimal atau belum. Kemudian, teman-teman juga bisa menampilkan grafik pada tampilan ini, stage chart. Nah, di sini bisa pilih kategorinya seperti apa. Kita klik OK, tekan yang pilih yang bagian location utility ini ataupun grafik-grafik yang lainnya. Oke, nanti grafik ini disesuaikan dengan harapan penugasan di modul. Grafik apa aja yang perlu ditampilkan. Oke, itu saja yang dapat disampaikan pada simulasi modul 5 ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian, terima kasih.